Kasus dugaan perburuan dan aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadil Bajideh tampaknya akan kembali memasuki babak baru. Pasalnya, tim kuasa hukum Fadil Bajideh membeberkan jika mereka akan menempuh jalur pra-peradilan untuk melawan laporan Nikita Mirzani. Disebutkan oleh Rasman Arif Nasution dan Rahmat bahwa terdapat beberapa hal krusial yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk menempuh jalur pra-peradilan. Selain karena bantahan Fadil Bajideh yang tegas menyatakan tidak melakukan perburuan dan memaksa Laura untuk menghilangkan ternyata, pernyataan Laura yang baru-baru ini diduga berubah atau berbanding terbalik 180 derajat dari sebelumnya itu menjadi salah satu hal lain yang menjadikan pertimbangan untuk tim kuasa hukum Fadil Bajideh menempuh jalur pra-peradilan. Dan untuk mengetahui hal-hal lainnya, maka inilah 5 hal yang membuat pihak Fadil Bajideh yakin tempuh pra-peradilan. Versi Cumi Top 5. Tim kuasa hukum Fadil Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengaku jika dirinya ragu dengan kesaksian terbaru Laura. Pasalnya, saat Laura kabur dari safe house dan meminta bantuan kepada timnya, Laura dengan tegas mengaku jika tudingan Nikita Mirzani terhadap Fadil Bajideh adalah tidak benar. Namun setelah di BAP ulang oleh penyidik, nyatanya kesaksian terbaru Laura itu diduga membuat Fadil Bajideh ditetapkan menjadi tersangka. Sebagai tim kuasa hukum Fadil Bajideh, Rasman pun merasa jika terdapat kejanggalan dari kesaksian Laura tersebut. Saya semakin hari melihat pertemuan NM dengan Loli dan lain sebagainya. Saya tengok biasa-biasa aja ya. Gak ada sampai tangis-tangis. Karena Nurani nggak bisa dibohongi. Marahnya Loli menurut saya terhadap NM itu serius. Perbaikan mereka sekarang menurut saya belum 100%. Apakah buktinya belum serumah. Nah, yang kedua, ketika Loli berbicara juga, kelihatan dia terbata-bata gitu. Seperti ada sesuatu yang dipaksa. disetting gitu Bang? Ya, karena dari kalimat dia nggak seperti Loli yang ketemu saya. Lancar, kemudian ada dikirim voice note juga kan, cepat-cepat itu kan, kayak dipercepat kalimatnya. Nah kalau kalimat itu dipercepat, saya jadi nggak paham. Cuma dari suaranya pas ada ibaratnya nyanyi itu ada refnya itu kita dengar benar suara Loli. Ada dua intonasi suara yang meyakinkan saya itu suara Loli. Tapi saya mendapat gambaran ini seperti ada teks di depan dia gitu. Ada teks di depan dia yang dia bacain. Kami memang masih tanda tanya, kok Loli secepat itu ya berubahnya. Dan keterangan itu 180 derajat, 160 derajat ya, berubah. Jadi kenapa sampai berubah? Itu yang tanda tanya. Kalau ada fakta yang konkret, jelas, nyata, tak terbantahkan bahwa ada di situ kebohongan yang dibangun oleh seorang Fadil, 1000% kami tinggalkan. Tapi karena ada keraguan kami tentang keterangan Loli, makanya kami ajukan penangguhan. Makanya belum kami lepas. Saya udah bilang ke Loli, Lin, kamu tanya tuh sama Pak Umar, Martin, masih mau lapor nggak terhadap LM yang diduga melakukan aborsi kan? Nah, iya Pak, mereka lagi pikirkan kalau memang nanti pada akhirnya mereka menganggap penting dilakukan laporan, tapi tidak lanjut. Ya, kalau menurut saya sih cukup serius. Belum tahu kan, belum ya, tahu ya ini kan apa statement dia apa kan, kita juga nggak boleh tahu kan dari mana ininya kan, apa dari pihak penyidik juga kan, BAP-nya kan semua kan ke penyidik tuh, jadi kita ikut SOP aja, yang penting berproses, terus semua juga ya bismillah, kita terus berjuang di sini, nggak nyerah sampai titik darah penghabisan. Tim kuasa hukum Fadil Bajideh, Rahmat, mengaku jika pihaknya masih memiliki saksi fakta baru yang diyakini dapat meringankan Fadil Bajideh dari jerat hukuman pidananya.
Iya, jika mereka resmi menempuh jalur pra-peradilan, saksi fakta yang dimaksud pun tampaknya akan dikeluarkan sebagai alat untuk menyerang balik laporan Nikita Mirzani. Ada saksi fakta lain yang menurut kami ini bisa meringankan Fadel, namun ini belum diperiksa. Martin mempunyai keterangan yang berbeda gitu dari tuduhan penyidikan. Karena ada satu fakta yang disampaikan oleh penyidik ketika pemeriksaan, itu kejadian pada tanggal 9 Mei. Di situ ada sebuah perbuatan yang diduga tindak pidana tadi. Nah, Martin memiliki chat antara Loli dengan Martin. Di tanggal itu tidak ada kejadian apapun. Dan di hari itu antara Loli dan Fadel itu sedang berantem. Ada gitu. ada Mas. Ada gitu. Dan kami sudah berikan kepada penyidik kan itu. Dan posisi Loli dengan Fadel ini sedang ribut gitu. Ribut karena Fadel ulang tahun kan sebenarnya, tapi Loli lupa. Biasalah, ribut-ribut percintaan ya kan, pacaran begitu kan gitu. Nah, pada saat tanggal 9 itu Loli ngotot manggilnya Aatin kalau nggak salah. Aatin, Loli minta izin lah, Loli mau ketemu banget sama Fadel, mohonlah diperbolehkan gitu. Begitu pembahasan di tanggal 9 itu gitu. Artinya keterangan yang dipertanyakan kepada Fadel pada pemeriksaan itu kami anggap belum memenuhi unsur untuk dia ditersangkakan. Salah satu alasan lain tim kuasa hukum Fadel Bajideh yakin menempuh jalur pra-peradilan, yaitu juga karena Fadel Bajideh sendiri tetap kekeh membantah tudingan persetubuhan dan pemaksaan menghilangkan janin terhadap Laura. Ya, menurut Rahmat, tim kuasa hukum Fadel Bajideh, meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, kliennya itu masih tegas dengan pernyataan awalnya yang tidak merasa melakukan tudingan dalam laporan polisi Nikita Mirzani tersebut. Fadel secara tegas dalam BAP-nya menyatakan tidak pernah mengetahui tentang apa. Tidak pernah. Nah, kemudian gini, saya tanyakan gini. Tidak etis, tidak cocok gitu, nggak masuk di akal. Pasal perbuatan sih dituduhkan kepada Fadel gitu. Fadel ini kan laki-laki. Di mana-mana yang kita ketahui itu orang yang melakukan aborsi itu perempuan gitu. Kok Fadel yang dipersangkakan terhadap perbuatan melakukan aborsi? Saya akan lebih sepakat kalau seandainya, karena gini, tadi malam saya ada juga perdebatan terkait dengan surat penetapan tersangkanya. Di dalam surat penetapan tersangka tetap disebutkan di situ perbuatannya persetubuhan dan atau perbuatan gitu. Itu tetap yang disangkakan gitu. Saya akan lebih sepakat kalau seandainya apakah turut serta atau orang yang menyuruh, intellectual dader gitu. Secara hukum harusnya itu gitu. Bukan orang yang melakukan aborsi. Nah, kemudian tadi malam juga beberapa pertanyaan tentang aborsi. Bagaimana aborsinya dilakukan, tanggal berapa bukan, dengan cara apa, itu semua ada keterangan-keterangannya. Tapi Fadel menyatakan tidak pernah mengetahui. Kalau seandainya Loli memang benar-benar telah melakukan walaupun dia anak di bawah umur, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Secara hukum dia juga harus ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Ini yang akan coba kami perjuangkan ke depan. Ya karena itu persangkaan terhadap Fadel itu dua perbuatan. Sama tadi perbuatan melakukan aborsi gitu. Bagi kami tidak cocok kalau ini yang ditersangkakan adalah Fadel. Yang berbuat kan ini perempuan gitu. Keluarga Fadel Bajideh merasa yakin jika Fadel Bajideh tak bersalah dalam laporan polisi yang dilayangkan Nikita Mirzani. Ya, menurut mereka, Fadel Bajideh dan Laura mendapat pantauan keluarga saat keduanya masih resmi berpacaran. Sehingga mereka meyakini jika Fadel Bajideh tak melakukan perbuatan asusila yang ditudingkan tersebut. Seberapa yakin sih Bang Fadel tidak bersalah? 2000% lebih mungkin. Oh, oke. Bukti valid apa yang Abang punya? Karena gue tahu sama Fadel, kan yang sering sama gue kan Fadel kan sama gue. Tetap gue keyakinan Iya.
Ada dari keterangan Loli kan haknya dia ya kan. Jadi Karena data-data semua kan setiap gerakan Loli sama Fadel kan Saya Loli mantau. Martin Iya. sama istrinya. Jadi Loli kemana? Ada paling izinnya ke Martin. Jadi tadi baru dikasih semua chat-chatannya dari mulai Maret dia datang sampai terakhir yang diambil Yang itunya, dia- gitu. oke. Ya, kalau Support. kalau orang Iya. berubah-berubah kan kita nggak bisa jamin. Selain meragukan kesaksian baru Laura, Rasman Arif Nasution, tim kuasa hukum Fadel Bajideh, juga nyatanya masih menunggu pernyataan khusus Laura. Iya, hal itulah yang juga menjadi salah satu hal yang membuat tim kuasa hukum Fadel Bajideh yakin akan menempuh jalur pra-peradilan. NM, tolong dong buat si Loli buat video kan. Tapi videonya nggak transparan begitu gitu. Yang saya minta kan Om Rasman, kan itu yang saya minta. Om Rasman, saya Loli. Dengan yang biasa ke saya. Mohon maaf Om, Loli udah merepotkan Om. Sampai Om dilaporkan oleh mami saya. Saya akan minta mami untuk cabut laporan. Contohnya ini, karena yang datang nyari Om Loli, sampai Om dipukul. Saya minta maaf Om. Itu saya sekarang udah hidup nyaman Om. Memang kami selama ini ada sesuatu sesuai dengan BAP saya, nggak perlu dia bilang semua. Sesuai dengan BAP saya itulah yang benar Om, yang terbaru. Saya kalau itu saya percaya. Dan baru saya lihat nanti mimiknya, pokoknya dia punya performa atau sikap dia itu saya akan lihat. Nah sepanjang itu belum terjawab. Kan yang saya bilang Om Rasman, saya begini-gini kan itu. Bukan dia video seperti sekilas gitu. Loli itu harusnya ngomong, suruh mamanya itu minta maaf. Ami itu harus ngomong. Yang cari Om Rasman itu Loli. Yang berinisiatif nyari Om Rasman itu Loli. Yang bercerita bahwa mami itu nggak benar sampai bilang-bilang nikmir, tak mau lagi panggil ibu, akan selamanya dan lain-lain itu Loli. Nah, jadi mami harus minta maaf. Perkara mau diminta atau tidak, perkara saya maafkan itu jauh urusan lain. Tapi arah itu harusnya dilakukan oleh Loli. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.